Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan melakukan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan singkat yang saya beri judul Tetap Tenang, Jangan Takut. Karena tema kita Aku menang, maka kita harus membuat menjadi kenyataan, ya. Bukan cuma teori, kita bukan cuma membaca, tapi kita harus membuat menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, ya. Jangan takut untuk kita mengambil keputusan, ya. Jangan takut kecewa dengan keputusan kita. Jangan takut mengambil tindakan yang benar, ya. Jangan takut mempunyai impian yang besar atau cita-cita yang besar, ya. Ada kalanya kalau ketika kita bercerita dengan seseorang terus bertanya, nanti mau kerja apa, mau usaha apa, jawabnya mengalir saja sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Saya pikir ini jawaban yang kurang tepat, ya. Karena kalau mengalir saja, ketika kita bertemu dengan arus deras, arus yang kuat, kita akan hanyut, ya, entah kemana. Yang terpenting adalah kalau kita sudah mengikut Yesus, jangan takut, ya, karena Dia adalah sumber kemenangan kita. Matius 14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, Tuhan Yesus, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ya, kalau kita baca satu perikop di sini, ya, ini tentang mereka menuju ke Genesaret, menyeberang menuju ke Genesaret. Dan ada dua hal kita akan ketemu di sana tentang ketakutan murid-murid Tuhan, yaitu gelombang, angin sakal, dan melihat Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya tidak berbicara tentang gelombang angin sakal atau Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi yang saya mau katakan adalah karena ketidakpercayaan kita atau ketakutan kitalah sehingga kita hanya melihat masalah yang ada di depan mata kita, ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memahami masalah itu supaya kita mengerti kemana arah tujuan masalah itu. Amsal 3 ayat 21 dan 22 di sana dikatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu." Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Tenanglah, jangan takut." Ya, jadi kita tidak perlu lagi takut dengan gelombang angin sakal atau tantangan masalah yang datang kepada kita. Ya, yang belum mengalami kemenangan, ya, kemenangannya mungkin masih dalam proses. Tetap tenang, jangan takut. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang sudah mengalami kemenangan, tetap tenang, tetap mengasihi sesama kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan kalau Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan besar. Juga Daniel keluar dari gua singa,
Sadrak, Mesak, Abednego bisa keluar dari api yang menyala-nyala ketika membakar mereka. Begitu juga dengan Lazarus bisa bangkit dari kematiannya. Semua ini Bapak Ibu ya yang terjadi ada campur tangan Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa kita juga pasti akan menang ya dari masalah dan kesulitan kita, karena kita yakin di setiap pekerjaan atau dimanapun kita beraktivitas, Tuhan selalu campur tangan dan menyertai kita semua. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tetap tenang dan jangan takut, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, hormat, syukur kepadamu Bapa Surgawi. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, tetap tenang dan tidak takut dengan segala kegiatan dan aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah